Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kembali bersama dengan kami di channel ini. Salam sehat dan semoga rahmat Tuhan selalu bersama kita semua. Ya, Presiden pertama Republik Indonesia, Bung Karno, pernah menyebut kata jas merah. Kata yang terdengar sederhana tetapi tidak mudah dilupakan itu merupakan kependekan dari kalimat jangan melupakan sejarah. Sejarah merupakan bagian dari perjalanan hidup suatu bangsa dan negara yang menegaskan ciri, karakter, atau identitas dari suatu negara. Namun akan menjadi suatu anomali jika sejarah itu hanya dikenang oleh pihak-pihak tertentu ataupun juga kadang dibumbui, dikurangi maupun dihilangkan, dan kalaupun diriwayatkan kepada generasi penerus tidak secara utuh. Nah, dalam sejarah kemerdekaan negara tetangga Malaysia, ada peran putra Indonesia sebagai penggubah lagu nasional negara tetangga. Namun riwayat ini hanya diketahui oleh orang-orang tertentu dan tidak diceritakan secara detail. Lagu kebangsaan sesebuah negara melambangkan identiti dan jati diri rakyatnya. Seperti mana di Malaysia, lagu Negaraku merupakan lagu kebangsaan negara kita. Menurut mendiang sejarawan negara, Profesor Khoo Kay Kim, melodi lagu Negaraku berasal dari irama lagu La Rosalie, iaitu sebuah lagu ciptaan komposer Perancis. Kisah bermula apabila Sultan Abdullah, Sultan Perak ke-26, dibuang negeri ke Pulau Seychelles apabila didakwa terlibat dalam komplot pembunuhan residen British pertama ke Perak, iaitu J.W.W. Birch. Sebagai sebuah kepulauan jajahan Perancis, lagu La Rosalie ini sering disiulkan di Pulau Seychelles dan sering dimainkan oleh kumpulan pancaragam di perkarangan rumah Sultan Abdullah sewaktu berada dalam buangan tersebut. Dan putera Sultan Abdullah, iaitu Raja Chulan, tidak ketinggalan dari mendengar irama yang baginya sangat mempersonakan ini. Kemudian pada tahun 1902, Sultan Idris, iaitu Sultan Perak ke-28, telah dijemput ke England bagi menghadiri istiadat pertabalan King Edward VII dengan diiringi Raja Chulan. Sewaktu mereka tiba di pelabuhan Southampton, Raja Chulan telah ditanya oleh band master yang dah tunggu dekat pelabuhan tu tentang lagu Kerajaan Negeri Perak, kerana menjadi tradisi untuk kumpulan pancaraga memainkan lagu-lagu negeri jajahan British sewaktu menerima ketibaan pembesar negara di England. Pada masa ni, negeri Perak tak ada lagi lagu kerajaan sendiri. Jadi, Raja Chulan teringat melodi yang sering didengar sewaktu berada di Pulau Seychelles dan telah menyiulkan melodi tersebut. Nak dipendekkan cerita, apabila rombongan ini pulang semula ke tanah air, irama tersebut telah dijadikan sebagai lagu rasmi negeri Perak, sekaligus menjadikan negeri Perak sebagai negeri Melayu pertama yang mempunyai lagu negerinya sendiri. Kemudian bila Tanah Melayu mencapai kemerdekaan pada 31 Ogos 1957, Perdana Menteri Tunku Abdul Rahman telah memilih melodi yang sesuai untuk dijadikan sebagai lagu kebangsaan. Menurut Profesor Khoo Kay Kim lagi, sebanyak 2,000 karya dari seluruh dunia yang telah diteliti oleh Tunku, tapi tak ada satu pun yang dirasakan sesuai. Kemudian jawatan kuasa pemilihan lagu kebangsaan mencadangkan supaya penilaian dibuat ke atas lagu negeri-negeri Melayu untuk mencari lagu mana yang sesuai bagi mewakili Persekutuan Tanah Melayu. Dan akhirnya, lagu Negeri Perak dipilih dengan liriknya ditulis semula menjadikan lagu Negaraku sebagai lagu Di atas mungkin tidak menceritakan secara gamblang sosok pencipta syair lagu Negaraku. Sosok itu adalah Saiful Bahri, sang penggubah syair lagu Negaraku, kelahiran Payakumbuh, Sumatera Barat pada 19 September 1922. Ia terlahir dari keluarga biasa dengan 11 bersaudara. Pendidikannya dimulai dari INS Kayu Tanam, tempat ia memulai bakat musiknya. Tahun 1941, ia sudah hijrah ke Jakarta dan menjadi pemain biola di Orkes Studio Jakarta. Kemudian namanya makin berkibar di dunia musik. Ketika Indonesia merdeka, Saiful sering bernyanyi di Radio Republik Indonesia. Ia pun akhirnya berkenalan dengan Ismail Marzuki yang saat itu menjadi kepala RRI Jakarta. Tahun 1954, ketika Ismail Marzuki wafat, Saiful Bahri pun menggantikan posisinya di RRI Jakarta. Sebelumnya, pada tahun 1951, Saiful Bahri membentuk Orkes Saiful Bahri yang menjadi salah satu legenda dalam belantika musik Indonesia sejak tahun 1950-an hingga tahun 1960-an. Aransemen musik dan lagu-lagu ciptaan Saiful Bahri juga banyak dipakai pada film-film Indonesia saat itu, misalnya dalam film Tiga Darah yang disutradarai oleh Usmar Ismail.
Kemudian di tahun 1960 pun, Saiful Bahri bersama beberapa musisi Indonesia seperti Titik Puspa, Bing Slamet, Sam Saimun, S. Effendi dan Mokhtar Embut, mereka sering melakukan lawatan ke beberapa negeri di Malaysia dan membuat pertunjukan pentas yang mendapat sambutan hangat. Di akhir 1950-an, Saiful pernah tinggal beberapa lama di Malaysia, dan ketika itulah ia terlibat dalam mempersiapkan lagu kebangsaan Malaysia Negaraku. Dan tampaknya Tuanku Abdul Rahman, pemimpin Malaysia yang kemudian menjadi Perdana Menteri Malaysia pertama, sengaja mengundang Saiful Bahri untuk urusan persiapan lagu kebangsaan Malaysia ini dalam satu sayembara, yaitu mengubah lagu kebangsaan. Sebagaimana yang diceritakan pada video di atas tadi, lirik yang terpilih adalah karangan Saiful Bahri yang kemudian diperdengarkan secara resmi ketika deklarasi kemerdekaan Malaysia di tanggal 31 Agustus 1957. Dan setelah Malaysia berdiri, lagu Negaraku tercatat 2 kali diaransemen kembali, yaitu pada tahun 1992 dan 2003. Saiful Bahri akhirnya meninggal di Tokyo, Jepang pada 26 Desember 1976 dan jenazahnya dibawa kembali ke Indonesia yang dimakamkan di Tanah Kusir. Oke, demikian video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.